semua. Jadi disederhanakan dulu. Jadi kan setengah 1 dan 1 kali 4, 4. 4 ditambah 3 jadi 7/4. Nah, ini setelahnya siapa nih? Gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata apa? Di sini mungkin kalau teman-teman lihat ya, di sini. Maaf. Biasanya kan kalau soal deret tuh kita nyari selisihnya ya. Tapi di sini ternyata selisihnya itu macam-macam. Jadi misalkan nih, kita nyari selisihnya, dia kan di sini jadi min seperempat ya. Setengah ke seperempat jadi dikurang seperempat. Lalu di sini seperempat ke 3/4 ditambah setengah ya, atau ditambah 2/4. Nah ini kan dia macam-macam nih. Terus dari 3/4 ke setengah, dia itu ditambahkan seperempat. Gitu. Nah ternyata ini adalah barisan Fibonacci. Gitu. Fibonacci itu apa? Barisan di mana suku ketiga itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Gitu. Ternyata kita perhatiin setengah ditambah seperempat itu ngasilin 3/4. Gitu. Jadi ternyata ini barisan Fibonacci nih. Jadi Fibonacci itu setengah ditambah seperempat dia jadi 3/4. Gitu. Lalu di sini 1 itu dari penambahan 2 suku sebelumnya, yaitu si seperempat ditambah 3/4. Nah, dia kan jadi 4/4 tuh. 1 ya, betul. Nah, terus sedangkan kalau 7/4 dia dari 3/4 ditambah 1 ya. Atau kalau kita samain penyebutnya kan ini jadi 4/4 nih. Nah, tuh jadi 7/4. Nah, betul kan? Nah, berarti suku berikutnya tinggal teman-teman tambahin aja dari 2 suku sebelumnya, yaitu 1 ditambahkan 7/4. Atau dia dapat berapa nih? 4/4 ditambah 7/4 ya. Atau kita pilih pecahan campuran dari 11/4. Atau yang D. Ini kan dia 11/4. Gitu. Jadi ternyata dia barisan Fibonacci ya, nama kerennya gitu. Silakan yang mau tanya nomor 1. Halo Mbak. Iya, masuk. Mbak, nanti rekodnya boleh di-share ke kita nggak ya Mbak? Boleh, boleh. Biasanya kalian share juga Kak, nanti. Oke, oke. Atau kita bisa nge-record nggak sih Mbak? Dikasih aku sebelum nge-record. Bisa kan Eta? Kalau mau, masa bisa ya? Iya, saya mau nge-record sih. Sebentar. Oke, nomor 1 clear ya. Biasanya kan kalau Fibonacci itu biasanya gini ya, dia 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Jadi suku-sukunya merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Nah, tapi kita harus jeli juga kalau yang diberikan itu adalah barisan pecahan. Oke, kayaknya nomor 1 clear ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 2, silakan boleh dikerjain 1,5 menit ke depan.
Oke, ada yang udah dapat. Di sini kata Kak Alif A. Yang lain silakan. Mungkin ada yang lain. Oke, Kak Renaldo juga sama, A juga. Ada lagi yang lain? Katamu? Oke, di sini ini ada yang chat. Lihat dulu ya. Nah, Kak Zulia A. Kak Zulia kenapa bisa A? Boleh open mic. Halo, Kak Zulia? Halo Mbak, Ya. maaf Mbak, di sini lagi agak mendung, hujan-hujan. Sebenarnya masih kurang paham juga sih sebenarnya mengenai deret-deret kayak gini Mbak. Cuma tadi coba dicari selisihnya kan Mbak, carinya dari belakang Mbak. Jadi 34 sama 36 itu kan selisihnya 2. 40 itu kan 4. 40 ke 8, 8. 48 Ya. ke 4 itu kan 16. Iya. Jadi untuk ngisi titik-titiknya berarti angkanya itu dia karena ini sudah 2, 4, 8, 16 itu berarti 34 ini berarti di angka 1. Itu 34, 33 gitu. Oke, betul banget. Jadi ternyata setelah kita lihat selisihnya, ternyata dia selisihnya itu kelipatan apa nih? Kelipatan setengahnya ya. Jadi 16. Jadi kan 64 ke 48 itu dikurang 16. Dari 48 ke 40 dikurang 8, dari 40 ke 36 dikurang 4, 36 ke 34 dikurang 2. Nah, ternyata masing-masing selisihnya ini dia punya hubungan kan, di mana min 16 itu adalah setengahnya, min 8 itu adalah setengah dari min 16. Jadi ternyata di sini ada setengah kali min 16, berarti muncul min 8, lalu nanti min 4 itu bisa didapat dari min setengah kali min 8, setengahnya. Jadi di sini berarti setengah dari min 1 ya, yaitu min 1. Setengah dari min 2, sorry. Di sini berarti di sini dia setengah dari min 2, yaitu min 1. Berarti 34 ditambah 1 jadi 33. Betul banget yang A. Oke, Kak Vera juga udah benar. Yang mau diperjelas langsung on mic aja ya kakak-kakak, atau boleh sih tulis di chatnya. Kalau rumus cepatnya apa ya? Kalau deret sama baris mungkin kakak-kakak yang lain juga bisa ngasih pendapat ya. Tapi kalau aku pribadi emang kita harus jeli dulu untuk nggak ada rumus rigid sih, maksudnya nggak ada rumus fixnya gitu. Tapi kakak-kakak harus lihat gitu kan, dia itu mungkin pengurang apa selisihnya itu bisa berpolakah atau selisihnya samakah. Emang mesti dicari dulu sih awal-awal. Dan kalau kita kan kalau semakin kita mengenal soal, banyak soal itu, kita akan makin bisa apa ya, hafal gitu. Oh, ini polanya nih 2 kali nih gitu kan. Atau polanya cukup sekali aja. Ini kan polanya dia sebenarnya 2 kali ya. Pas dia selisihnya itu min 16, min 8 ternyata mereka punya hubungan. Jadi di sini bisa kita bilang dia itu 2 rangkap gitu biasanya. Iya, sering latihan soal. Jadi memang nggak ada rumus fixnya sih.
Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nomor 3. Silakan. Semenit aja ya. Satu menit ke kelamaan. Oke, Kak Putri bilang B. Kak Dian B. Kak Alif B. Dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3. Yes. Tuh. Yang lain ketemu? Oke, Kak Kristal juga B. Mantap. Nah, jadi kan ini kelihatan jelas ya. Jadi kalau tadi tuh soalnya emang dia nggak clear, nggak kayak, kalau ini kan dia apa nih? Dia kayak nggak ada hubungan dibagi 2 atau dikali dibagi berapa gitu kan. Tapi kita mesti cari selisihnya. Tapi kalau soalnya kayak gini, kita apa ya, mungkin muncul insting untuk ini kayaknya dibagi 1 deh. Terus dari 300 ke 150 itu dibagi 2. Dari 150 ke 50 itu dibagi 3 gitu. Jadi sebenarnya kita juga kalau semakin kita sering latihan soal juga makin bisa ningkatin apa tuh ya, sense kita ya untuk ngerjainnya gitu. Jadi di sini kata kakaknya tadi dibagi 1, lalu di sini dibagi 2, di sini dibagi 3, lanjutnya dibagi 4. Dapat 12,5. Oke. Clear ya, nomor 3. Kayaknya udah bisa. Kita lanjutin ke nomor 4. Silakan. Berapakah seri berikutnya? Oke, Kak Putri E. Mantap. Silakan. Masih 4-5 detik lagi. Tiga 30 detik lagi. Semenit. Kita panjangin ya, 1:30 deh. Oke, Kak Alif E. Yang lain dicoba lagi. Masih ada 20 detik lagi. Oke, udah 1 menit 30 detik kita bahas. Nah, di sini tadi pada jawab E ya. 2 orang sih. Kak Alif silakan. Kenapa E, Kak? Halo. Halo? Nah, ya, kalau tulis-tulisnya mungkin saya nggak bisa karena saya pakai HP. Tapi kalau sederhananya sih saya lihat ini selisih pertama ini 80-60 selisihnya min 20. 60 mungkin bisa dicatat, bisa bantu kakak catatkan supaya yang lain ya 20 ini min 19 ya 60 41 min 19 lalu 41 dan 24 ini min 17
Lalu ya 24 dan 10 ini min 14. Nah, lalu kemudian selisih ini kita lihat lagi selisihnya. 20 dan 19 itu min 1. Plus 1 min 1, Kak. Min 20, ya 20 sama 19 selisihnya 1. Iya. Selisihnya 1. 19 dan 17 selisihnya 2. Lalu 17 dan 14 selisihnya 3. Nah, berarti selisih antara 14 dan selanjutnya berarti sama juga, berarti selisih 4. Karena ini berurut, jadi selisihnya 4. Jadi selisihnya adalah 10, min 10 di atas ini. Jadi 10 dikurang 10 adalah 0. Oke, sip, mantap. Keren. Betul, aku juga setuju sama Kak Alif penjelasannya barusan. Ternyata dia di sini bertingkat-tingkat ya. Jadi ternyata kalau di deret itu teman-teman nggak sekali doang nih. Ternyata kalau kita ketemu bedanya min 20, min 19, min 17, kan kalau kita cuma sampai yang merah aja, ini kan kita belum bisa nyimpulin apapun. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi selisihnya di antara yang tingkat pertama itu, ternyata ada hubungannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dia naik tingkat gitu kan. Selisihnya beda 1, plus 1, plus 1, plus 1. Sehingga yang atas dia jadi min 10, sehingga 10 ditambah min 10 jadi 0 ya. Jawabannya yang E. Gitu. Ini berasa banget sih pas di kemarin tahap kedua, soalnya kebanyakan soalnya itu sampai di tingkat 3 gitu selisihnya nih gitu. Jadi emang kita mesti sampai bawah ya. Nyobanya sampai benar-benar nyobain gitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nomor 4. Oke, kita lanjut ya. Udah clear. Nomor 5. Nah, ini soal tahun ini. Silakan. Ini karena aku nggak nulis opsinya. Jadi coba aja. Oke, ada yang jawab 34. atau 39? Menarik. Ini kalau ada opsinya bisa lebih fix kali ya kali. Silakan yang lain. Oke, Kak Kristal 34. Oke, kita cukupkan ya. Kak Kristal boleh open mic. Apa bisa ada? Baik, Kak. Untuk yang angka pertama 4 itu loncat ke 9 langsung, itu ditambah 5. Terus dari 9 itu lompat ke 19 ditambah 10. Dari 19 lompat itu ditambah 15 jadi 34. Oke. Sip. Aku juga setuju sih 34. Tadi Kak Alif 39 itu kemungkinan dari mana, Kak? Ya ini agak sama sebenarnya sama yang jawaban yang tadi, hanya bedanya ini soalnya kan di sini 5, 10, 15 ya didapat dari asumsi bahwa setiap selisih berarti selisih tambah 5. Nah, kalau asumsi saya yang 39 itu karena 5 dari 10 ini sebenarnya juga kan bisa 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, jadi kalau misalnya asumsinya selisihnya adalah pakai kali 2, maka 10 kali 2 jadi 20, jadi 39. I see. Oke, bisa juga ya. Di sini karena aku nggak hafal opsinya teman-teman, jadi ya udah. Mungkin nanti bisa juga yang kalau kata Kalif bisa juga opsi yang ini ya. Karena kan 5 ke 10 itu dikali 2. Jadi mungkin aja nanti 10
dikali 2 nih. Jadi dia plus 20. Dia jadi 39. Gitu. Bisa juga kayak gitu. Nah, jadi di sini kita kenalan juga ternyata kalau di deret itu mungkin aja dia itu lengkap-lengkap ya. Di sini kan dia dari suku pertama langsung suku ketiga, 3, 5, 5, 4 gitu. Jadi nggak selalu dia antar suku, tapi bisa aja dilengkap-lengkap. Bisa lengkap 1, lengkap 2, lengkap 3 juga mungkin. Opsinya aku nggak nyatet. Soalnya kan dicoret-coretan tuh ya. Jadi nyatet soalnya aja. Setengahnya kita udah paham ini lah polanya ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut kita ke nomor 6. Ini juga soal kemarin. Silakan boleh dicoba. Oke, Kak Putri 3. Yang lain silakan. 1 menit ya. Oke, kita tambah 30 detik lagi. Ini dia berangkap-rangkap nih, bertingkat-tingkat. Pinnya. Ada yang udah dapat? Oke, sudah 1,5 menit. Tadi karena Kak Putri aja nih yang baru, silakan Kak Put. Boleh tolong di-share gimana Iya, bisa Kak. dapat 3? Kalau aku ngitungnya tuh dari 4-nya dulu ke 7, terus 14, dan seterusnya dicari polanya kan. Nah, terus 4 ke 7 itu kan ditambah 3, 7 ke 14 tambah 7, 14 ke 29 tambah 15, terus tambah 31, tambah 36. Nah, dari angka itu karena belum kelihatan polanya, terus tak turunkan lagi, ternyata 3 ke 7 itu kalau menurutku itu adalah dikali 2 ditambah 1. Terus seterusnya juga 7 ke 15 juga dikali 2 ditambah 1 gitu kan. 15 kali 2 tambah 1, 31. Seperti itu. Nah, jadi di pola yang atau angka yang hilang itu adalah berapa dikali 2 ditambah 1 hasilnya itu 4 gitu. Makanya iya jadinya 3 di suku depannya. Bisa juga. Ya kali aja kalau ada cara yang lain sih kayaknya itu kalau aku nemunya kayak gitu, Kak. Iya. Nah, ini kalau kita lihat dari polanya yang dibentuk sama Kak Putri, aku setuju sih, betul ya, gitu. Nah, tapi kemarin nih karena aku nggak lihat opsinya ya teman-teman, jadi mungkin aja ada yang lain. Tapi kemarin kalau dilihat dari caraku, ternyata aku itu isinya 2 dan ada di kunci gitu. Kayaknya kalau coba ya, kalau aku sih kemarin gini, ini aku nggak nyalahin, tapi kita ini aja ya buat yang baru.
Berarti aku udah sama tuh plus 7 plus 3-nya. Tapi di sini aku coba buat selisihnya gitu. Jadi nggak pakai kalian tambah 1, tapi kita coba selisihin dari plus 7 plus 3 plus 7 plus 15 plus 31 plus 36. Ini coba kita cari ya selisihnya. Ini dia plus 4 ya. Di sini plus 8, di sini dia plus 16, di sini dia plus 30. Berapa nih? Ini 63, Kak. Itu bukan. Oh, ini 63 ya. Sebentar, 31. Oh, ini 63 ya. Oh iya ya. Ini plus 63, di sini plus 63 berarti plus 32 ya selisihnya. Nah, sampai sini aku ngelihatnya gini. Oh, ini kan perkalian 4 nih. 4 kali 1 gitu kan. Terus di sini 4 kali 2. Di sini dia kali 2 semua ya. Sukunya dikali 2. Jadi dari 4 ke 8 dia dikali 2, di sini dikali 2, di sini dikali 2. Berarti kalau pengen kita cari tahu di sebelah kirinya berarti langsung sesuatu dikalikan 2 hasilnya 2. Jadi di sini aku ngisinya 2, sehingga di atas berarti sesuatu ditambahkan 2 hasilnya 3. Berarti sesuatu itu bentar. Di sini berarti dia benar ya? Di sini berarti dia 2 ya? 1 deh. 1 ya? Iya, 1 kayaknya. Iya, 1. Jadi mungkin aja yang atas, berarti tadi Kak Putri dapat plus 3 ya, Kak? Kalau yang Iya, atas. soalnya yang dari yang hilang itu ditambahnya kan berapa gitu kan. Itu kan jadinya tambahnya 1, karena 1 kali 2 tambah 1 itu, ya itu. Oh Nggak iya, tahu deh benar, tapi. Betul. 1 kali 2 tambah 1 kan 3. Berarti yang hilang itu si satunya ya? Tapi opsinya kemarin nggak tahu ya, Kak. Aku kemarin kayaknya ada si 1 ini, makanya aku pakai ini. Dicoret-coretannya. Jadi kalau suku yang hilang di depan tuh agak menjebak ya. Tapi kayaknya sih harusnya fix ya. Maksudnya nggak mungkin ada 1 atau nggak mungkin ada 3 berbarengan. Pasti salah satu aja. Silakan teman-teman yang lain. Oke. Ini bukannya jawaban kita sama ya? Jawaban aku sama Putri kayaknya sama ya. Ini kan 1 di sini kan menurut versiku 1, 3 kan sama nih. Yang atas juga 1 sama 3 ya. Jadi sama-sama 3 ya di atas. Iya, Kak. Caranya cuma yang tingkat ketiganya aja yang itu kan. Iya. Dikali 2 tambah 1, terus ini dikali 2. Oke. Jadi 1 itu baru nyampe yang sini doang, teman-teman. Jadi jawabannya 3 ya. Mau cara yang atas yang bawah. Jadi 4 dikurang 1. Jadi 3. Terjawab Kak siapa tadi? Kak Zulia. Jadi jawaban finalnya
Sama-sama 3. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 7. Ini masih soal tahun ini. Silakan. Boleh dicoba 1 menit dari sekarang. Kak mau tanya dulu, itu kayaknya ada kesalahan ketik apa ya? Aku ngitung harusnya itu 8 sama 6-nya jadi suku terpisah. Bukan 86. Kayaknya. Soalnya polanya jadi nggak ketemu kalau itu 86. Bentar. Bener kok. ada kok 86. Kemarin aku ketemu nih. Coba Kak Putri dicari lagi. Yang lain boleh dicoba nomor 7. 1 menit dari sekarang. Ini ada yang kelipatan ya, kalau teman-teman lihat nih. Nah, dari kelipatan itu nanti dia berpola. Oh iya, benar-benar Kak. Baru cek, maaf Kak. Ini 86-nya dipisah ya? Iya, jadi Betul, ada betul. suku 8 Sorry. dan suku 6 gitu. Iya, betul-betul. Jadi 24,8,6. Oke, kata Putri 6. Yang lain silakan. Ada yang udah ketemu lagi? Berapakah suku berikutnya? Oke, kita bahas ya, teman-teman. Ini kemarin soal tahap 2, 70, 10, 4, 20, 24, 8,6, dan seterusnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat kelipatan ya, teman-teman. Jadi 70 ke 10 itu kan berarti dibagi 7. Lalu 4 ke 20 dikali 5. Lalu 24 ke 8 itu dibagi 3. Nah, sampai sini kalau kita perhatiin, ini kan bilangan-bilangan apa tuh? Ganjil ya, tapi dia menurun. 7, 5, 3, terus selanjutnya 1 ya. Nah, sedangkan buat tandanya kita lihat nih operasinya. Bagi, kali, bagi, selanjutnya pasti kali. Sehingga dari 6, berarti misalnya mesti kita kaliin 1. Jadi 6. Betul banget. Kak juga udah jawab. Jadi ternyata kalau kita ada juga baris atau deret itu yang dia kepisah-pisah ya. Jadi ini dia kepisah, terus ini juga kepisah, tapi ternyata punya pola juga antar bloknya tuh. Gitu. Silakan yang mau bertanya nomor 7.
Oke, tadi yang terakhir dikali 1, kalau kita lihat nih Kak, ini kan dia angkanya dulu ya, 7, 5, 3. Ini kan angka-angka ganjil, tapi dia turun ya, 7, 5, 3. Berarti angka ganjil setelah sebelum 3 itu 1. Kenapa dikali? Karena dari operasinya di depan dibagi, terus suku kedua dikali. Berarti di ketiga ini dibagi lagi, terus di akhir selang-seling gitu, bagi kali, bagi kali. Jadi dia dikali 1. Terjawab? Kak Irma, aku mau masukkan aja ya. Oh, berarti kalau satu Terjawab kan kita. dari dalam ganjil, terus dilihat dari polanya pembagian perkalian, berarti pembagian perkalian. Seperti itu ya Kak. Jadi nggak Iya, harus betul. loncat 1, jadi bisa juga dibatasi itu, kayak angka mutlak gitu. Terima kasih Iya, Kak Kak Irma. Dian. Oke. Sip. Ada juga yang ditambah gitu kan. Tambah, bagi, kali, tambah. Itu ada juga yang kayak gitu. Gitu. Bisa ya? Kita lanjutkan kalau sudah ke nomor 8. Ini soal ininya ya. Hitung-hitungnya. Ujungnya bulat sih. Silakan boleh dicoba dulu. 1 menit dari sekarang. Sebenarnya kalau soal tipe kayak gini, cepet-cepetan kita ngitung aja ya. Kalau caranya kayak teman-teman udah bisa. Oke, kata Kak Putri 0. Puluh detik lagi. Oke, Kristal. Nanti ada di Telegram biasanya Kak Kadian share rekamannya di sana. Oke, udah 1 menit. Kita tambahin ya 30 detik. -2 kata Kak Alif. Ini ada silang pendapat nih. Kak Alif dan Kak Putri. Mungkin orang ketiga yang mana yang benar? Operasinya jangan lupa ya. Plus bagi tuh siapa duluan, itu juga ngaruh. Ada yang udah ketemu? Oke. Kita bahas di sini yang pertama ada persen. Jadi kalau persen anaknya kita sederhanakan dulu ya, teman-teman. 66 kali 3, ini harusnya per ya, nggak kelihatan. 66 kali 3 tambah 2 itu kalau nggak salah 200 ya. 200 karena persen, jadi nanti kalau persen itu kan per 100 tuh. Berarti dicoret gitu. Ditambah 51 dibagi 20 berapa? Hitung dulu deh. 51 bagi 20. 40, 1, 1, 10, 5, 2,55 ya. Ditambahkan 1,45, nanti kita bagi, atau boleh tulisnya dikali tapi dibalik ya, cara SD. Nah, berarti 2 ditambah, nah berarti ini karena perkalian, maka kita hitungnya duluan yang kanan dulu ya. Ini berapa nih? 2,55 ditambah 1,45. 01. Sorry, 01, 2, 3, 4. Ini jadi 4 ya. Dikali min 2/3.
Atau dia dapat positif 2 min 8/3 ya. Atau dia dapat berapa nih? 6 dikurang 8 min 2. Nih aku terbalik ya, harusnya min 3 per... benar deh. Benar. Aku ada yang salah deh. Kayak tadi aku ngitungnya bulat ujungnya. 6/2/3 jadi berapa? 2/3. Ada 198 tambah 2. Bukan 200 ya? 6 kali 3 kan 18. 198 ditambah 2. 200/100. Kak, itu yang 66,2% itu 200/3%. Bukan 200%. Oh iya. 200/3 dibagi 100 ya? Iya, Oke. benar. Iya, betul-betul. Ini dia 200/3 per 100 ya, karena persen, berarti 2/3. Betul-betul. Berarti dia dapat min 6/3 ya, atau min 2. Oke, thank you. Kak Alif, Kak Dian. Oh iya, sama-sama Kak. Aja. Kita lanjut ke nomor 9. Silakan 1 menit diurutkan dari bilangan terbesar ke kecil. Ada yang udah dapat? Oke. Kak Alif bilang ya. Kita bahas ya. Dari sini urutan terbesar sampai terkecil. Jadi biasanya kalau ada pecahan sama koma, berarti cara enaknya itu teman-teman buatnya ke pecahannya gitu ya. Jadi kita buat yang tadinya pecahan jadi koma-koma aja, biar kita bisa bandingin dari terbesar ke kecil. Gitu. Nah jadi betul jawabannya kan 5/3 itu 1,67 ya, kalau nggak salah. Terus 1,6, 3/2 itu 1,5 sama 1,2. Ini udah terbesar ke terkecil. Biasanya apa nih? Sebenarnya ini aja ya. Jadi kan lihat aja nih angka yang kita udah sering tahu gitu. Kalau dibagi itu kita
enak kayak 3/2 kan 1,5. Nah, di sini ada 1,5, sedangkan di sebelah kiri ada 1,33. Harusnya mereka tukar tempat. Gitu. Jadi langsung aja tanpa kita mungkin hitung si 9/5 dan seterusnya, teman-teman bisa langsung aja cari yang salah kayak gitu untuk masing-masing opsi. Gitu. Terus ini kan 5/4 itu berapa dia? 5 bagi 4, 1,2 ya. Ini kan dia sama nih, jadi nggak mungkin ada di pilih apa, nggak mungkin opsinya B juga. Terus 6/5 juga sama ya, 1,2 juga. Jadi cari aja yang menyalahi. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Soal aritmatik sosial, silakan 1 menit dari sekarang. Oke, Kak Putri bilang D. Yang lain? Tiga 30 detik lagi. Ada yang udah dapat lagi? Oke, kita bahas ya nomor 10. Di sini soalnya satu-satu. Ada 4 mahasiswa membandingkan uang saku mereka setiap bulan. A mendapat uang saku 20% lebih banyak dari B. Nah, jadi si A itu 20% lebih banyak dari B. Jadi kalau B itu punya 100%, berarti si A ini dia punya 120%-nya dari B. Gitu ya. Nah, terus dia bilang nanti C itu separuhnya D, B itu sama dengan C, dan seterusnya. Apabila uang saku A 600.000 per bulan, berarti di sini kita ganti aja ya, A-nya itu 600.000 sama dengan 120% dikali B. Berarti kita bisa cari B, dibagi aja ya, 600.000, nanti teman-teman bagi sama 120%. Ini dicoret-coret, tambahin nolnya, 60 bagi 12 itu 5 ya, dia jadi 500.000. Nah, ini uang jajannya si B nih. Terus dia bilang B itu sama dengan C. Nah, ini juga uang jajannya si C. Yang ditanya D. Tadi kita punya info uang C itu separuhnya dari D. Jadi C itu adalah setengahnya D. Berarti si D ini kan gede banget ya. 2 kali lipatnya dari si C. Itu mengapa si D itu kan dia jadi 2C. Atau 2 kali 500.000. Jadi 1 juta. Mak, boleh tanya, itu yang 120% maksudnya uang saku A mendapatkan uang saku 20% lebih banyak dari B. Berarti itu ditambah 100% atau gimana? Jadi 120. Iya. Jadi kalimat kedua, A mendapat uang saku 20% lebih banyak dari B. Jadi si A itu dia
20% dari B nih. Kan lebih banyak ya. Kalau lebih banyak dari B berarti kita tambah sama B. Gitu. Nah, di sini kita anggap B-nya itu 100% kan? Berarti 100% ditambah 20%-nya dari B. Atau bisa kita tulis 120% dari B. Baik, Kak Irma. Terima kasih, Kak Irma. Sama-sama. Yang lain silakan yang mau tanya. Oke, cukup jelas ya. Kalau sudah kita lanjut. Nah, ini 5 soal terakhir itu kecukupan data ya, teman-teman. Boleh dicoba dulu. Ini mungkin sembari aku jelasin ya, mungkin buat yang teman-teman yang sudah pernah ngerjain, boleh langsung. Tapi buat yang belum, jadi di sini ada pertanyaan sama ada pernyataan. Gitu. Nah, jadi teman-teman diminta untuk menjawab apa nih ya, kira-kira pertanyaan tersebut kira-kira bisa dijawab melalui pernyataan mana aja nih gitu. Jadi di sini diberikan pilihan opsi A sampai E. Kalau kita lihat yang A kita baca dulu ya. Pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja cukup. Jadi ini artinya pernyataan 1 aja itu cukup kalau semisal kita jawab soalnya. Jadi dari nomor 1 aja nanti bisa kita tahu berapa nilainya gitu. Tapi kalau B pernyataan 2 aja, pernyataan 1-nya nggak cukup. Kalau C dua-duanya mereka saling dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan. Kalau yang D 1 cukup, 2 cukup. Jadi mereka itu nggak ada kaitannya, masing-masing itu bisa menjawab soal. Terus kalau yang E walaupun 1 dan 2 itu bisa digabung, ternyata masih belum bisa menjawab soalnya. Gitu. Ini soal jenis UMPTN ya, anak-anak masuk kampus. Oke, di sini kata kakak-kakaknya banyak yang jawab C. Oke, coba kita tanya dulu ya. Kak Riyadi, Susilo, hadir Kak? Hadir Kak. Oke, kenapa bisa jawab C Kak? Karena di situ kan itu Kak, dari pernyataan 1-2 itu harus digabung kalau memang mau mencari XY-nya. Oke, berarti bisa pakai cara digabung dieliminasi ya Kak ya? Iya, benar Kak. Oke, sip, mantap. Setuju banget sama Kak Riyadi. Ternyata di sini kalau kita, misalkan kita pernyataan 1 aja nih, 4X ditambah 3Y sama dengan 10. Nah ini kalau semisal pernyataannya ini aja, ini kan banyak banget ya X yang memungkinkan. Mungkin aja X-nya koma, mungkin aja X-nya, misalkan di sini X-nya siapa? Kalau misal X-nya 1, ini Y-nya 2, bisa kan gini. Kayak ketika X-nya 1, Y-nya 2. Tapi bisa juga yang lain mungkin ya, ketika X-nya bisa aja macam-macam. Jadi X-nya di sini masih belum tunggal jawabannya, jadi masih bisa macam-macam, jadi kita butuh info lain. Nah, kalau kita gabungin sama info yang kedua, ternyata dia nanti bisa dieliminasi dan bisa dapat X dan Y yang spesifik, itu yang unik nilainya. Ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut. Ini mirip, tapi harus kita perhatiin lebih detail. Kira-kira apa opsinya?
Oke, ada yang jawab D. Arya jawab D. Berarti masing-masing itu cukup ya, berapa nilai X? Oh, ini opsinya itu beda ya, beda sama yang tadi. Jadi hati-hati. Ada lagi yang lain? Oke, Karyadi juga jawab D. Dua-duanya ya, dua-duanya bisa. Ada yang beda nggak? Oke, coba ya kita eliminasi nih. Tadi ya, kalau tadi kan kita nggak nyampe akhir tuh ngerjainnya. Coba sekarang kita eliminasi ya. Berarti teman-teman boleh samain atas, samain X. Ini karena kita pengen nyari X, berarti kita eliminasi, hilangin si Y-nya ya. Berarti yang atas teman-teman boleh kalikan 9, yang bawah kita kalikan 6 ya. Berarti yang atas dia jadi berapa? 36X ditambah 54Y sama dengan 12 dikali 9. Yang bawah dia jadi 36X ditambah 54Y sama dengan 20 kali 6. Kira-kira bisa nggak nih? Dikurang kan? Masih dikurang dong. Abis. Ini kan 0 nih. 0 sama dengan sesuatu lah. Kira-kira opsinya apa jadinya? Ada yang mau nebak? Betul, Kak Put. Jadi, ternyata nggak semua soal SPL atau sistem persamaan linear dua variabel itu, kalau dieliminasi, dia muncul ya nilai X-nya teman-teman. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, kan kalau kita eliminasi ya, tadi tuh, ternyata dia saling menghabisi. Karena apa? Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata si koefisiennya atau si angka-angka yang depan variabelnya nih, 4, 6, 6, 9, 12, 20, itu kelipatan. Jadi, pernyataan 1 itu kelipatan dari pernyataan 2. Jadi, sebenarnya dia itu apa? Yaitu persamaan yang sama. Gitu. Jadi, coba aja di sini 4 ke 6 itu kan dikali berapa? 2/3. Benar sih 2/3? Salah. 4 ke 6 itu berapa? Rasionya ya, 3/2 ya. Jadi dari 4 ke 6 itu dikali 3/2. 4 kali 3/2. Gitu kan. Jadi 6 ke 9 juga kita kali 3/2 nggak sih? 6 dikali 3/2. Nah, dia berapa sih ini? 6 dikali 3/2, 9 kan? Nah, jadi kalau kalau koefisiennya kelipatan 1 ke 2 itu sebenarnya dia mengandung banyak solusi gitu. Jadi sebenarnya satu persamaan aja sehingga jawabannya itu E. Kita nggak bisa nyari X-nya karena X-nya itu banyak banget kemungkinannya. Iya, nilai X-nya habis. Nggak ada. Atau banyak sekali kemungkinannya. Ada yang mau ditanyain? Nomor 12, silakan. Ini mungkin bisa jadi catatan juga ya. Jadi kalau ketemu soal tipe gini, kita lihat dulu nih perbandingan koefisien-koefisiennya. Gitu. Kalau senilai atau sama, berarti dia nggak bisa. Tapi kalau teman-teman mau eliminasi, itu juga nggak apa-apa. Biar lebih fix ya. Oke, yang sudah nomor 12 bisa kasih reaction. Oke, Karyadi udah. Sip, kita lanjut ke nomor 13. Silakan. Ini soal SMP ya. Banyak pohon. Kira-kira apa opsinya?
Oke, kata Kak Putri B. Yang lain? Oke, Kak Arya dan Kak Riyadi juga sama, B juga. Oke, Kak Arya, kenapa bisa B? Apa argumennya? Halo? Oke, 200 dibagi 5 ya. Betul. Jadi di sini ada tanah ya, teman-teman. Bentuknya persegi panjang. Berarti kalau persegi panjang, dia punya panjang sama lebar yang tidak sama besar. Nah, dia bilang di sekelilingnya ini mau ditanami pohon, jaraknya 5 meter, 5 meter. Jadi tiap 5 meter ada pohon gitu kan. Jadi tiap 5 meter ada pohon, tiap 5 meter ada pohon, dan seterusnya. Banyak pohon yang dibutuhkan itu berapa? Nah, kalau di sini kan konteksnya apa sih? Kita sebenarnya keliling ya. Jadi kan kalau kita ngelilingin si lahannya, kita bisa tahu banyak pohonnya. Gitu. Jadi di sini bukan luas yang kita gunain, tapi adalah keliling ya. Panjang, lebarnya, panjang sama lebarnya. Jadi cukup kita ketahui kelilingnya untuk nyari banyak pohonnya. Berarti nanti banyak pohon sama dengan keliling dibagi jaraknya. Ya, 200 dibagi 5 atau dapat 40 pohon. Jadi nomor 2 aja yang kita butuhkan, yang B. Irma izin tanya, oh berarti kalau banyaknya pohon itu yang digunakan keliling ya. Nah kalau sana ini tidak diperlukan gitu kan? Kadian maaf suaranya agak kecil ya Kak. Oh iya maaf, maksudnya gini, banyaknya pohon yang dibutuhkan itu hanya pernyataan 2 yang digunakan keliling. Nah kalau sana yang 2.500 itu tidak digunakan. Jadi kalau yang luas 2.500 itu kita nggak bisa tahu kelilingnya langsung kan. Jadi 2.500 itu kan yang dalam ya. Sedangkan kalau mau ngitung ini banyaknya pohon itu kan efeknya itu ke keliling gitu. Jadi bukan luasnya, tapi kita pengen tahunya sih kelilingnya nih. Keliling dari jarak-jaraknya ini. Si luas apa? Keliling dari tanahnya itu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Mungkin kalau info pertama itu ada panjang dan lebar, jadi panjangnya mungkin 50 gitu kan, lebarnya 50, sehingga luasnya 2.500. Nah, itu masih bisa. 1 cukup, 2 cukup. Gitu. Tapi di sini kan dia 500. Itu kan banyak banget ya kemungkinan P sama L-nya. Gitu. Oke, sepertinya nomor 13 cukup ya. Cukup jelas. Kita lanjutkan nomor enggak sih. 2 nomor terakhir. Silakan. Berapakah nilai Kak? Oke, Kak Arya bilang A. Yang A cukup. Kak Dian juga A.
Ada lagi? Ada B nih. Kak Zulia B. Oke, coba kita ini ya bahas bareng-bareng. Kak Dwiki, kenapa jawabannya B, Kak? Bisa on mic? Halo? Oke, di sini kata Kak Dwiki nulisnya K plus 6 sama dengan 6, K-nya 0. Nomor 1 bukannya ada K-nya 0 juga? K kecil dan K besar. Oh, ini aku salah penulisan aja ya teman-teman. Jadi sini sebenarnya K-nya sama. Gitu. Semuanya sama. Kita cuma ke nilainya aja. Oke, di sini jawabannya B ya. Coba ya kita lihat. Oh, kalau gitu. K-nya sama ya. K yang ditanya itu K-nya sama semua. Gitu. Nah, di sini berapakah nilai K? Yang harus kita pahami kalau soal kecukupan data seperti ini. Jadi kalau teman-teman ketemu nilai suatu nilai, itu dia harus nilainya harus unik ya. Jadi harus homogen ke satu nilai. Nggak boleh ini atau ini. Gitu. Sekarang coba kita ke nomor 1. Jadi dia kata kuncinya itu harus homogen. Harus. Kalau kita ke nomor 1, kalau kita pindah ruas ke kiri, dia kan jadi gini ya, K kuadrat min K sama dengan 0. Biasanya buat nyari K, teman-teman faktorkan, keluarkan hal yang sama, jadi K min 1 sama dengan 0. Sampai sini ketahuan ya, K-nya bisa bernilai 0, atau, gitu kan, atau K-nya sama dengan 1, dari yang tengah nih. Gitu. Berarti di sini ada bisa K-nya 0, atau K-nya 1. Nah, kalau kondisinya kayak gini, dia disebut bukan homogen. Jadi nomor 1 itu tidak cukup untuk menjawab soal. Gitu. Jadi nomor 1 kesimpulannya belum cukup. Sekarang kita cek ke nomor 2. Nomor 2 pindah ruas saja, K sama dengan 6 dikurang 6. Nah, di sini udah fix nih, karena K-nya itu 0. Gitu. Jadi tanpa ada pernyataan 1, pernyataan 2 itu udah cukup. K-nya unik atau homogen. Sehingga jawabannya yang B. Izin bertanya lagi, berarti yang pertanyaan 1 karena ada 2 jawaban, kayak untuk soal aritmatika itu X dan Y, berarti ini tidak dapat ditentukan yang pernyataan 1. Jadi pernyataan 2 yang benar gitu, Kak? Iya, karena pernyataan 1 masih ada ini atau ini opsinya. Oh, ya Kak. Terima kasih, Kak. Yang lain silakan. (14) sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini biasanya memang soalnya itu nyari X ya, nyari X atau nyari K dari fungsi kuadrat. Jadi kita mesti paham cara jawab kecukupan datanya. Dia harus homogen. Oke. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Nomor 15. Silakan.
Yang udah bisa tulis di kolom chat opsinya apa. Oke, Kak Arya E. Yang lain? Oke, coba kita bahas ya. Nomor 15, nomor terakhir nih. Jadi ada A sama B, bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat itu dia nggak koma ya, teman-teman. Jadi contoh bilangan bulat positif itu apa? Jadi A si B ini bisa kita pilih dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tidak hingga. Yang ditanya itu apakah A akar pangkat 3 dari A kali B itu juga bilangan bulat? Jadi di sini pertanyaan terbuka ya, apakah jawabannya itu bisa ya atau tidak? Gitu. Ya atau tidak. Jadi kalau tidak itu juga merupakan jawaban yang bulat ya, jawabannya homogen. Gitu. Nah kita cek nih nomor 1 aja ya, kita ngelihatnya. 1 dulu, akar A adalah bilangan bulat. Atau kalau teman-teman bingung gitu, boleh pakai angka langsung. Jadi misalkan nih A-nya 4 lah ya, kan A itu 4 ada di bilangan bulat positif. Jadi langsung aja akar 4 itu kan 2 nih, 2 itu bilangan bulat ya. Jadi akar A ini sama dengan bilangan RA itu bilangan bulat. Nah, kalau infonya ini aja, kira-kira memastikan nggak nanti akar pangkat 3 dari AB itu bulat juga? Jadi coba aja kita masukin di sini akar, berarti A-nya itu 4 ya. A-nya kan 4. Berarti 4 dikali B pangkat 3. Gini. Kira-kira dia pasti bulat atau bisa ya atau bisa tidak? Nah, karena kita nggak tahu nih posisi B itu berapa, jadi B itu bisa aja dia membuat si akar pangkat 3 itu bulat, atau bisa juga membuat dia tidak bulat. Jadi contohnya, taruh aja B-nya 1 gitu kan. Kalau B-nya 1, ini kan dia jadi gimana? Dia jadi akar pangkat 4 kali 1 dari 3. Nah ini kan nggak bulat ya. Akar pangkat 3 dari 4. Gitu. Jadi dia tidak bulat di sini. Nah sedangkan coba kalau kita taruh B-nya 16 ya. Coba kalau B-nya 16. 16 kan bulat nih teman-teman. Masukin deh tuh. Akar pangkat 3, 4 kali 16. Nah ini kan bulat ya. Dia akar pangkat 3 dari 64. Kita tahu 4 kali 4 kali 4 itu 64. Jadi di sini 6. Nah ini bulat nih. Nah posisinya di sini dia bisa bulat, bisa tidak bulat. Atau kalau pas jawab nih, apakah dia bulat? Tidak, gitu kan, tidak bulat. Tapi bisa juga posisinya dia, apakah dia bulat, si akar pangkat 3 ini bulat di sini. Jadi karena ada 2 kondisi ini, tidak homogen, maka nomor 1 aja itu belum cukup. Gitu. Maaf memotong, akar 64, 8. Apakah? Akar 6 pangkat 3, 216. Kalau akar 64 itu 4. Akar pangkat 3, Kak. Jadi kalau pangkat 3 itu perkaliannya pangkat 3 dari 64 itu dia sama dengan 4. Iya enggak? Iya enggak? Iya, Kak. Akar 64 sama dengan... Oh iya, maaf. Sorry. Ya. Tadi kepotong, maaf. Iya, makasih Kak Dian koreksinya. Nah, jadi kalau nomor 1 aja, itu dia bisa ya atau bisa tidak.
Gitu. Jadi nomor 1 belum cukup. Nah, kalau nomor 2 aja, nih kita masukin 2 aja ya tanpa melihat nomor 1. B-nya itu akar A. Berarti kalau kita masukin akar pangkat 3, masukin A kali B dengan B-nya itu ya akar A. Berarti dia jadi A kali akar A ya. Atau di sini kan A pangkat setengah. Ini eksponen ya, bilangan berpangkat. Jadi dia ditambahin, dia jadi A pangkat 3/2. Ya, gini. Nah, sampai sini kalau eksponen itu kali 3 ya atasnya, Kak. Dikali 1/3. Kalau akar pangkat tuh. Ini. Nah, ini kan kita coret nih 3-nya. Nah, ternyata dia hasilnya adalah akar A ya. A pangkat 1/2. Gitu. Dia jadi akar A. Nah, akar A ini kita belum bisa pastiin akar A itu bulat atau tidak. Jadi kan dia tergantung A-nya. Kalau A-nya itu bisa membuat akar A itu bulat, jadi dia bulat. Tapi kalau A-nya itu nggak bulat, kayak misal akar 5 itu kan nggak bulat. Kalau akar 9 itu dia 3 bulat. Jadi di sini masih bercabang juga. Dia masih ya bisa bulat atau bisa tidak. Gitu. Jadi nomor 2 aja itu dia belum cukup. Nah, kalau kita gabung, kira-kira bisa nggak? Kalau kita gabung sebenarnya bisa ya. Jadi kan ujungnya ini akar A nih, nomor 2. Nah, dengan nomor 2 itu dia bilang ujungnya akar A, kita tambahin di info nomor 1. Akar A itu bulat. Oh, ternyata akar A ini udah bisa dipastiin, udah bisa dijamin lewat pernyataan nomor 1 kalau dia itu bulat. Jadi nanti akar pangkat 3 dari AB sama dengan akar A yang bulat. Jadi jawabannya yang C. 1, 2 itu bisa. 1 dan 2. Gimana? Silakan. Emang agak mikir ya, ini nomor terakhir. Coba pelan-pelan. Kak Irma, mau memastikan aja ya. Ini kan karena akar A adalah bilang bulat, jadi pernyataan 1 ke pernyataan 2 dianggap akar A ini bilang bulat. Setelah itu akar nomor 2, pernyataan 2 B sama dengan akar A ketemu akar A setengah. Nah, saya masukkan misalnya akar 4. Hasilnya kan akar 4 tuh ada plus 2 sama min 2. Nah, itu kan sama-sama bilangan bulat ya, Kak. Tapi ada yang bilangan bulat positif, ada yang bilangan bulat negatif. Itu masih masuk di pernyataan 2. Jadi jawabannya C, gitu, Kak. Tadi sampai akar A itu udah benar, Kak Dian. Tapi tadi mungkin contoh hasilnya ya kurang tepat. Jadi kalau ada akar 4 itu dia udah pasti positif ya, teman-teman. Jadi kalau ada akar 4 itu pasti positif 2. Karena akar itu dia nggak mungkin hasilnya negatif. Beda kalau semisal gini, ada A kuadrat sama dengan 4 nih. A-nya itu dia bisa plus minus 2. Tapi kalau akar 4 itu pasti positif 2. Dia pasti tunggal, pasti unik. Gitu. Baik, Kak Irma. Terima kasih, Kak Irma. Oke. Yang lain silakan. Karya tadi kenapa, Kak? Itu kayak dikit lagi deh. Kenapa bisa yang E? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini ujung sesi kita. Mungkin ya, Kak Dian mau tanya lagi? Aku nanya yang nomor 11 tadi itu. Oh ya. Tadi nggak kena screenshot terus mau tanya. Itu jawabannya C karena pakai ini. Nah, ini jawabannya kan C tadi ya, Kak. Ini pakai kesamaan linear 2 variabel ya. Jadi X sama Y-nya ini ketahuan semua gitu. Kalau kita lihat ini ya, dia nggak kelipatan nih, Kak. 4/6 sama 3/4 itu kan rasionya beda ya. Jadi 6/4 itu kan 3/2.
Kalau 4/3 udah beda lagi. Jadi udah pasti dia 2 persamaan yang beda. Jadi pasti bisa ada XY-nya dieliminasi. Sebentar Kak, aku screenshot. Oh iya. Jadi karena rasio koefisiennya beda ya. Jadi pasti dia unik atau tunggal solusinya. Berarti kalau misalnya nggak tergolong persamaan linear tidak variabel itu dibandingkan ya rasionya ya Kak, X sama Y-nya. Oh berarti ini kalau nggak ada kayak pernyataan 12 misalnya 0, oh berarti ini 1 gitu loh. Jadinya E gitu. Ya bandingin koefisien. Tapi cara lamanya pakai eliminasi. Dikali gitu kan, disamain X-nya dulu gitu. Oke Kak Ilma, terima kasih cara barunya. Oke. Oke teman-teman, karena sudah habis soalnya, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat, semoga dimudahkan juga belajarnya di pekan-pekan ke depan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama.